Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 4 Juni. Jadi kemarin kita udah weekendan cukup panjang ya teman-teman. Jadi dari hari Kamis sampai hari Minggu ya. Jadi kita nggak trading 2 hari, di hari Kamis sama Jumat ya. Jadi cukup panjang, dan besok kita mulai tempur lagi ya di market tanggal 5 Juni ya. Besok Senin tuh. Dan besok itu juga ada, kalau nggak salah ada ini ya teman-teman, ARB-nya udah jadi minus 15% ya, dari minus 7% dibalikin lagi ke minus 17%. Dan nanti kalau nggak salah bulan-bulan September atau November itu mulai simetris ya, jadi arah 34%, ARB-nya juga minus 34% ya. Nah, menanggapi soal itu, sebenarnya opini saya sih seharusnya sama aja ya teman-teman, karena ini kan bukan peraturan yang baru gitu ya, bukan peraturan yang istilahnya belum diuji atau segala macam. Karena sebelum COVID, setahu saya ARB-nya itu simetris ya, setahu saya ya teman-teman. Karena saya jujur aja trading tuh masih baru ya, masih awal 2021, jadi generasi COVID ya kalau orang-orang bilang tuh. Ya, jadi saya sih berharap sama aja ya, karena saya juga udah mendengar dari beberapa video Pak Fir tuh beliau menyebutkan ya sebenarnya ARB simetris ya sama aja ya sebenarnya teman-teman. Malah beliau bilang sebenarnya lebih bagus karena range harga perdagangannya lebih panjang ya. Ya sebenarnya benar juga sih teman-teman. Jadi saya nggak tahu zaman dulu itu ada ARB berjilid-jilid apa enggak ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ARB itu, misalnya hari ini ARB, hari kedua ARB itu kan masih minus 14% tuh misalnya. Hari ketiga ARB minus 30, dan biasanya hari keempat pullback gitu kan. Kalau saya hitung-hitung sebenarnya hampir sama kayak ARB berjilid, ARB simetris ya teman-teman. Baru nanti di minus minus 40%, di minus 34%, baru nanti ada pullback gitu ya. Biasanya sih seperti gitu ya teman-teman, disclaimer on ya. Oke, jadi itu sekilas tentang ARB simetris menurut saya pribadi yang masih baru di market ya teman-teman. Oke, jadi pada video ini sebenarnya saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang trading plan scalper ya. Soalnya banyak saya diskusi dengan beberapa teman-teman di media sosial, di grup-grup gitu ya teman-teman ya, tentang trading plan ya. Banyak yang bilang itu kalau lu mau trading lu harus punya trading plan, lu tuh harus punya arah, lu tuh harus bikin risk and reward, money management. Kalau nggak ada trading plannya, lu tuh sama aja kayak judi, sama aja lu ngasal tradingnya, nggak pakai aturan, bla 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 ya teman-teman. Jadi mungkin saya coba jawab dengan video ini ya. Soalnya kalau jujur aja, kalau saya jelasin secara kata-kata tuh saya bingung ya, karena kan scalping itu beda sama swing ya. Kalau swing oke lah, kita tarik, lihat chart, daily chart gitu ya, time frame daily atau weekly gitu ya, kita tarik kita baca trennya seperti apa. Kalau misalnya udah uptrend, misalnya udah di atas MA 200, lalu kita tarik garis supportnya di time frame daily, di time frame misalnya 4H-nya atau 1H-nya gitu ya, tarik garis support, ada channelnya seperti apa pergerakannya. Nah, di situ kita bisa memutuskan untuk entry. Begitu entry, kita juga udah menentukan risk and reward. Misalnya kalau di Trading View tuh ada ininya ya, menu untuk risk and reward. Misalnya kalau masuk di 280, nah nanti dia ngukur tuh dari 280 itu mau risknya berapa, rewardnya berapa. Misalnya rewardnya udah di misalnya masuk di 280, rewardnya di 300, misalnya targetnya di 300, stop lossnya di mana, misalnya di 270. Begitu masuk di 280 dengan money management, pertama misalnya masuk 20% dulu, terus nanti turun lagi misalnya harganya nggak tahu ya turun, nah masuk di 276 misalnya, masuk 30%. Nah berikutnya masuk lagi, begitu nyentuh 272 masuk lagi 50%. Nah begitu 270 ya udah, itu batas stop lossnya. Nanti tiba-tiba mantul ke 300 baru take profit misalnya ya. Itu kalau swing teman-teman. Karena kalau swing itu pemilihan sahamnya tuh beda ya. Setiap orang tuh punya risiko yang berbeda-beda, dari mulai cara tekniknya, cara pemilihan sahamnya, dari mulai cara tradingnya, teknik yang digunakan itu beda-beda teman-teman. Kalau scalping bikin planning seperti itu, saya rasa
saya belum belum pernah nemuin scalper gitu ya, scalper yang membuat trading plan seperti itu dulu gitu. Kalau teman-teman pernah lihat video live trading yang ada di YouTube salah satu influencer gitu ya, itu saya lihat juga sebenarnya sama juga ya, dia 1 tick 2 tick 1%, 2% cabut, 1%, 2% cabut, tapi dia beberapa saham gitu. Dan ketika masuk pun 1%, 2% dia keluar, 1%, 2% dia keluar, walaupun harganya naik lagi gitu kan. Ya sebenarnya memang ideal scalping memang seperti itu teman-teman, dan makanya semua orang yang nggak bisa scalping itu pasti ngomongnya judi gitu ya, karena memang gimana ya, karena saking cepatnya pergerakan itu ya, volatilitasnya tinggi ya teman-teman, jadi kita tuh nggak bisa yang membuat seperti itu gitu. Money manajemennya pun sebenarnya saya ngikutin caranya Pak Fir ya, 513 itu menurut saya udah oke lah untuk scalping ya teman-teman. Begitu kita HK 5 lot misalnya, terus taruh lagi di bawah harga over gitu, 1 tick di bawah harga over, 1 lot, dan hitung 9 tick dari harga saat itu masuk di 3 lot gitu ya. Dan saya manajemennya nggak sepusing, nggak seribet itu, cuman begitu aja gitu. Tapi begitu 5 lot itu langsung naik ya saya jual gitu. Jadi itu susah untuk membuat seperti tadi ya, seperti swing yang tadi risk and reward itu ya. Cuman kita itu scalping itu karena volatilitasnya tinggi, kita tuh udah ada di kepala kita sendiri gitu. Misalnya kalau saya pribadi ya teman-teman, saya itu punya target harian 1% sampai 2%, 1% sampai 2% keluar, 1% sampai 2% keluar, itu profitnya. Untuk risikonya sama juga, begitu minus 1%, 2% keluar, minus 1%, 2% keluar. Jadi sebenarnya sama aja, cuman lebih cepet gitu, lebih lebih singkat lah waktu untuk berpikir, untuk actionnya tuh tetek 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 gitu, beli jual beli jual beli jual gitu teman-teman. Nggak bisa kita narik dulu tuh, yang ada langsung ya kegulung sendiri ya. Bisa dilihat di live trading saya, kecepatan volatilitas saham tuh seperti apa. Jadi ini juga saya tunjukin hasil trading saya ya teman-teman. Tapi di sini rupiahnya saya tutup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin ngecek sendiri, misalnya tanggal 4 April saya trading apa aja gitu, ya teman-teman bisa lihat di di live scalping saya ya teman-teman. Nah ini jadi tanggal Maret, tapi bulan Maret kemarin saya nggak posting. Nah ini hasilnya ya teman-teman, ini hasilnya. Jadi saya secara presentase itu saya sebulan tuh 24%. Cuman ini saya nggak full nggak full power, setiap masuk tuh full power. Tapi teman-teman di sini bisa lihat ya, win rate-nya berapa kelihatan, loss-nya saya berapa kali kelihatan dengan teknik open sama dengan low ya. Jadi itu, ini bulan Maret, bulan April. Nah ini April saya posting ya teman-teman, silahkan lihat. Itu saya dapat 23% secara presentase. Secara rupiahnya dapatnya mungkin sekitar 10%-an lah dari modal ya teman-teman. Sekitar 10%-an dari modal. Nah di sini teman-teman juga bisa lihat ya, saya lossnya berapa kali, winnya berapa kali gitu ya. Ini realnya ya teman-teman, nanti silakan cek misalnya tanggal 12 April gitu, tanggal 10 April misalnya. Nah itu bisa kelihatan tanggal 28 April misalnya, itu bisa kelihatan semua ya teman-teman, silakan cek. Dan ini bulan Mei kemarin dapat 26% ya teman-teman. Jadi dari sini aja saya udah bisa ngelihat ya untuk presentasenya sebenarnya. Kalau seandainya misalnya saya pukul all in semua, ya sebenarnya saya udah sama kayak ini ya, kayak swinger ya. Kalau swinger kan setahu saya targetnya itu sebulan berapa sih teman-teman, ada yang 30%, ada yang 50%. Ya sebenarnya sama aja ya dengan scalping gini. Kalau saya kompon gitu ya, kalau saya kompon 3 bulan aja saya udah dapat 60, sekitar 70% ya teman-teman.
70%. Cuman saya di sini nggak kompon ya, karena ini ya, saya punya sedikit trauma ya teman-teman dengan compounding. Karena kalau compounding itu kan banyak tuh ya di media sosial yang ngajarin kompon gitu ya. Misalnya dari 1 juta, kalau misalnya cuan 1% terus setiap hari dikumpulin selama 3 tahun bisa jadi 2 miliar. Ya itu benar, tapi harus win terus ya teman-teman, nggak bisa ada loss ya di situ ya. Oke lah, potong lah misalnya ada loss gitu ya. Anggaplah si influencer bilang ya kalau loss anggaplah 30%, jadi tinggal 700 juta gitu ya. Ya tapi seiring berjalannya modal kita bertambah, teman-teman trading itu modalnya ditambahin, top up modal lah ibaratnya, itu lossnya pun juga sama. Misalnya hari ini teman-teman untung 500.000 nih misalnya nih, untung 500.000, besok probabilitasnya untuk kehilangan 500.000 itu juga sama teman-teman, sama kayak teman-teman peluangnya mendapatkan 500.000 itu. Jadi misalnya hari ini untung 500.000, besok bisa aja untung bisa aja rugi 500.000 atau malah minus 700.000, karena modal sama risk and reward itu berbanding lurus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman modalnya kecil, untungnya juga kecil, ruginya juga kecil. Tapi kalau teman-teman modalnya gede, untungnya gede, ruginya juga gede. Sama, bisa loss untung 1 juta, bisa loss juga 1 juta. Bisa untung 2 juta, bisa loss juga 2 juta. Dan itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Karena saya juga pernah dulu 2 minggu saya nggak pernah loss teman-teman. 2 minggu itu saya nggak pernah loss, keuntungan saya udah gede. Begitu saya tradingin lagi teman-teman, satu kesalahan ya teman-teman, satu kali saya salah itu keuntungan saya bisa habis teman-teman, keuntungan saya bisa benar-benar habis ya. Jadi secara psikologis itu ini ya bikin down ya teman-teman. Ibaratnya kita tuh udah nyari susah-susah segitu, tiba-tiba dalam satu kali transaksi dalam hitungan menit lagi teman-teman itu habis semua ya. Nah jadi dari situ saya belajar, jadi saya nggak pernah kompon, setiap minggu saya withdraw. Setidaknya saya bisa nyicipin hasil trading saya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya besok loss ya udah, yang penting saya udah nyicipin dulu lah gitulah ibaratnya. Jadi ini sih hasil trading saya. Jadi ya bukannya scalper itu atau trading cepat itu nggak punya planning ya, sebenarnya ada planningnya. Kalau kita udah terbiasa melakukan itu, saya rasa juga koki yang bener-bener udah mahir itu dia bisa ngambil bumbu tuh, merem juga udah bisa ngerasain ya bumbunya di mana, nggak lagi pakai takaran apa segala macam itu. Dan sebenarnya sama aja ketika kita trading juga sebenarnya sama, kita udah, kalau kita udah sering latihan kita udah langsung tahu di sini titik entry, di sini titik lossnya berapa, untungnya berapa per hari, kita udah bisa ngukur sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu, kalau saya pribadi nggak perlu narik garis support resistance risk and reward lagi ya. Itu dulu saya seperti itu teman-teman, zaman dulu saya seperti itu ya, menggunakan risk and reward. Tapi seiring berjalannya waktu ya, walaupun saya masih baru di market, tetapi ya itu yang saya alamin sendiri ya, lama-lama kebiasa sendiri. Kalau di sini cut, kalau di sini ya udah TP gitu, take profit. Yang penting disiplin take profit ya teman-teman, jangan disiplin cut loss. Kita harus punya mindset seperti itu penting ya teman-teman. Jadi itu ya udah bisa kelihatan sebenarnya trading plan kita dan dapatnya berapa. Karena banyak juga yang bilang 1% itu kecil, 1% itu kapan kayanya. Terus ada yang bilang lebih baik swing, lebih banyak dapatnya ya. Sebenarnya pendapat itu nggak salah, tapi bukan paling benar gitu ya teman-teman. Dan ini saya sudah membuktikan memang hasilnya ya lumayan ya secara persentase ya, tinggal kita nanti psikologis kita kuatin, pengalaman kita bertambah, baru pakai modal yang lumayan kan. Yang penting kebiasaan kita, cara trading kita udah insya Allah udah benar kan, win rate-nya udah bagus. Ini rata-rata win rate-nya di atas 75% semua teman-teman. Dari bulan Maret, bulan April, bulan Mei itu di atas 70% semua ya. Dan yang kita tahu juga bulan Mei ini ya teman-teman tahu sendiri keadaan ISG-nya kayak gimana kan, ancur-ancuran kan. Di sini dengan teknik scalping ini ya alhamdulillah bisa dapat segitu kan. Kalau bulan Februari, Januari, Desember, November ya teman-teman bisa lihat
bisa lihat sendirilah di live trading saya udah posting juga itu berapa, bisa dihitung sendiri win rate-nya ya teman-teman. Ya jadi itu aja sih video saya, mungkin semoga video saya juga bisa membuat referensi buat teman-teman, bisa menambah motivasi dan bisa menjadi pembelajaran juga ya teman-teman. Ambil positifnya dari saya, buang negatifnya dari saya ya teman-teman. Jangan 100% percaya sama saya, tapi percayalah sama diri teman masing-masing ya, karena yang bisa menyelamatkan teman-teman itu di market ya cuma diri teman-teman sendiri ya, dan Tuhan ya sebenarnya. Jadi itu aja video saya kali ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman.